Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas memberi solusi dua istri sahabatnya cuma pakai batu. Diceritakan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tidak ingin perjalanannya sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya itu. Dia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Oh, dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah kecil dan kumuh seperti itu," jawab orang tersebut. Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas itu. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membuka pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Wah, kau hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya. Setelah mengobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sang sahabat. "Apa? Kau punya dua istri? Luar biasa. Begini nih, kelakuan orang yang sudah kaya, pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa? Kok kamu bingung? Kamu punya banyak harta. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul. Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai? Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada, nanti mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari mereka?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sang sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamar masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sang sahabat kepada istri pertama dan kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apa lagi?" tanya dia.
Begini, aku akan berpura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar, ucap Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik, tapi mana yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tidak kalah lantang. Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu warna di dalam kamarnya. Kedua istri sahabat Abu Nawas itu merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara? Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara, kata si wanita menjelaskan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian? Tanya Baginda Raja emosi. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat, bentak Baginda Raja. Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar? Protes Abu Nawas. Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati, balas Baginda Raja.
Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa. Jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai di penjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia di penjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Cara Abu Nawas mengembala kambing. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap raja di istana. Kemudian oleh raja diberikan 2 ekor kambing, yang satu kurus dan yang satu gemuk. Kemudian raja berkata, "Wahai Abu Nawas, ini ada 2 ekor kambing. Gembalakanlah olehmu. Aku beri waktu 40 hari. Ketika sampai waktunya, engkau bawa kembali kedua ekor kambing tersebut. Keduanya harus sama-sama gemuk. Jangan ada lagi kambing yang kurus ini." "Daulat tuanku, bagaimana caranya agar kedua kambing ini sama-sama gemuk?" tanya Abu Nawas. "Carilah caranya sendiri, wahai Abu Nawas. Kalau berhasil seperti yang aku perintahkan, akan aku beri hadiah untukmu 1 kilo emas. Dan kalau tidak berhasil, engkau akan aku gantung di alun-alun istana." Gawat sekali ini,
bisa mati di tiang gantungan aku, pikir Abu Nawas. Tiada tempat untuk menceritakan masalahnya. Berat sekali titah raja kali ini. Ketika Abu Nawas tengah berpikir, raja kembali bertanya, "Bagaimana? Apakah engkau mengerti, wahai Abu Nawas?" "Daulat tuanku, hamba mengerti. Insya Allah akan hamba kerjakan seperti perintah tuanku raja. Allah akan mengabulkan hajat tuan raja tersebut. Sebelum itu, ada hal yang ingin hamba minta pada tuan raja. Berilah hamba 2 orang untuk membantu hamba mengembalakan kambing tersebut pagi dan sore," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu," jawab baginda raja. 2 orang pembantu diberikan oleh raja kepada Abu Nawas. Kemudian ia berpamitan kepada raja. 2 ekor kambing raja diperintahkan untuk dihela oleh 2 orang pembantu yang diberikan raja. Kambing-kambing tersebut segera dibawa pulang ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas membuat 2 buah kandang. Kedua kandang tersebut dibuat dinding yang sangat rapat sehingga gelap gulita di dalam kandang tersebut. 1 kandang untuk kambing yang gemuk, yang 1 lagi untuk kambing yang kurus. Disitulah kedua kambing tersebut ditempatkan. Siang dan malam tak pernah dikeluarkan. Makan dan minuman diletakkan ke dalam kandang. Di dalam kandang yang berisi kambing gemuk diletakkan seekor kucing hitam. Di waktu malam, mata kucing tersebut menyala merah. Melihat hal itu, kambing yang gemuk tadi menjadi ketakutan. Kambing gemuk mengira itu adalah mata harimau. Dengan situasi seperti itu, makanan yang diberikan terasa tidak enak. Walaupun tetap mengunyah rumput, tetapi tidak merasa enak karena ketakutan. Karena itulah kambing gemuk tersebut tidak bertambah gemuk. Lain halnya dengan kambing yang kurus. Makanan dimakan dengan nyaman. Siang dan malam hatinya senang. Karena itulah dari hari ke hari kambing tersebut semakin sehat sehingga tubuhnya gemuk menyerupai kambing yang satu lagi. Singkat cerita, ketika telah sampai waktunya 40 hari, dibawalah kedua kambing tersebut ke istana raja. Kedua kambing tersebut dikembalikan kepada baginda raja. Sambil menyerahkan kambing tersebut, Abu Nawas berkata, "Daulat tuanku, kedua kambing sudah sama-sama gemuk seperti kehendak tuanku raja. Sekarang hamba kembalikan kepada tuan raja. Dan hamba meminta hadiah 1 kilo emas seperti janji tuanku raja." Baginda raja memperhatikan kambing-kambing tersebut. Ketika dilihat oleh baginda raja, kedua kambing tersebut memang sudah sama-sama gemuk. Kemudian raja bertanya kepada kedua pembantu yang membantu Abu Nawas untuk mengembalakan kambing tersebut. Setelah mendengar jawaban dari keduanya, baginda raja mengetahui kalau di dalam kandang kambing yang gemuk dimasukkan seekor kucing hitam oleh Abu Nawas. Sambil tertawa sang raja berkata, "Oh, begitu rupanya cara engkau memelihara kambing, wahai Abu Nawas. Benar-benar cerdik engkau." Setelah itu diberilah oleh raja kepada Abu Nawas 1 kilo emas seperti yang dijanjikan hadiah untuk memelihara kambing. Selamatlah Abu Nawas dari tiang gantungan. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil 1 buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli,
Penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Saat Abu Nawas sholat tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda Raja terkejut bukan kepalang tak kala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur dan bikin ngaco. Abu Nawas mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Jika sholat itu tidak perlu ada rukuk dan sujud. Mendengar fatwa tersebut, Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah.
Sama persis dengan apa yang dilakukan setan yang menolak untuk sujud kepada Adam. Raja menganggap bahwa hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah hukuman mati. Baginda kadang menyesali diri saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Selain itu, Raja juga mendengar jika Abu Nawas mengatakan dirinya suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah, begitu usul para pembantu. Baginda Raja pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran kepada Raja untuk melakukan tabayun atau konfirmasi kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Benarkah Abu Nawas, kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud?" tanya Baginda Raja dengan ketus. "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas enteng dan tenang. Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. "Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Baginda Raja adalah seorang khalifah yang suka fitnah?" "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, "Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariah Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah." "Saudaraku," jawab Abu Nawas sembari tersenyum, "memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir seolah-olah hamba berkata salah," jelas Abu Nawas. "Apa maksudmu? Jangan membela diri, kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya," ucap Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Raja. Kini ia menjadi pesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, "Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud." Baginda Raja pun mengangguk-angguk membenarkan. "Bagaimana soal aku yang suka fitnah?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Kalau itu saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, 'Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu.' Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu, Baginda Raja tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab dengan memutarbalikkan berita. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya,
"Apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja Tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat.